Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Fatur di channel FNF, Fatur and Friends. Oke teman-teman, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, Abang akan menjelaskan mengenai pembahasan soal nih dari sudut di dalam lingkaran atau pembahasan sudut lingkaran gitu ya. Jadi ada sudut pusat, sudut keliling yang menghadap diameter, terus hubungan antara garis singgung dengan suatu titik di luar garis singgung atau di luar lingkaran gitu ya. Nah, kita bahas karena ada beberapa soal yang sering keluar nih teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerti dulu untuk, lanjut ke materi berikutnya dari lingkaran dan garis singgung ya. Oke, langsung aja ya ke soalnya. Nah, ini untuk soal pertama nih. Jadi diketahui ACE 28, BAD 20, tentukan sudut ADE dan AFE. Mana ADE? ADE, nah sini ya, ADE, AFE di sini. Yang kita tahu ACE, ACE mana ACE? ACE di sini 28, ini identifikasi soal dulu. BAD-nya di sini ya 20. Nah, teman-teman cek yang pertama nih, BAD. BAD, kalau kita tulis BAD adalah suatu sudut keliling ya, sudut keliling, keliling. Nah, kita lihat sudut keliling BAD, fokus kepada BAD, terus kita ganti A menjadi E, coba BED. Kira-kira sama nggak sudutnya? 20 juga ya di sini. Nah, ya, B, B dan D-nya tidak berubah, yang berubah E dan A gitu kan. Itu syarat menghadap juring yang sama, makanya sudutnya harus sama gitu kan. Nah, berarti sini juga 20 derajat. Nah, untuk ADE kan enak tuh, di sini udah 20, di sini udah 28. Berarti kita cari dulu yang berpelurus dari dari ADE. Nah, berpelurus ADE adalah ini kan, sudut apa nih? ADC. Jadi cari ADC. Gimana carinya? Nah, dari segitiga. Segitiga totalnya 180 kan, teman-teman? Nah, di sini 20, di sini 28. 20 tambah 28 tambah berapa yang hasilnya 180. Misal kita taruh alfa. Nah, gini kan? 20 tambah 28 tambah berapa yang hasilnya 180? Ternyata 132. Ya nggak teman-teman? Coba teman-teman tambahin, pasti hasilnya 180. Berarti 132 juga berlaku di sini. 132 derajat. Nah, kalau di sini 132, kita lanjut dengan berpelurusnya. Nah, ini saya gambar potongan sudutnya kali ya, potongan bangunnya. Jadi langsung ke poinnya, nih di sini. Berapa tambah 132 yang hasilnya 80? Ternyata betanya dapat 48. Ya, jumlah dari kedua ini hasilnya di sini. Itu sih ada cara cepatnya, cuman saya pengen ajari kalian itu step-stepnya untuk memecahkan masalah pada bentuk geometri ya teman-teman. Nah sekarang udah kejawab ADE. ADE berarti berapa? ADE berarti 48. Nah jadi ADE nih 48. Itu ADE. ADE 48. Nah sekarang kita lanjut ke AFE. Gimana caranya? Nah, AFE kita cari yang berpelurus. Ternyata AFE berpelurus dengan DFE. DFE itu ada di segitiga. Apa tuh? DFE, mana DFE? DFE. Nah, ini bukan C ini nih. Ini keliru nih, bukan C. Ini kayaknya harus ada garis dulu kayak gini. Nah, di sini D, ya. Di sini F. Nah, keliru nih gambarnya. Ya enggak? Nah, di sininya udah dapat tadi berapa? Tadi dapat 48 ya, teman-teman. Nah, E, D, di sini F. Jadi, yang kita dapat FDE tadi kan, ADE ya. ADE sama dengan FDE ya. Di sini kan ada A nih. Cuman saya potong gitu ya. ADE itu kan 48. Sama aja kan kayak FDE. Nih, FDE sama ADE kan sama. Sama sudutnya di sini ya. Nggak berubah, cuman panjangnya saya pendekin jadi ke F gitu. Nah, di sini 20, di sini 48. Berarti di sini berapa? Sisanya dong, gitu kan? Nah, sisanya. Ini gamanya bukan di sini ya, tapi di sini gamanya. Nah, jadi ambil segitiga yang gini aja. Nah, di sini E, di sini D, di sini F, di sininya 20, di sininya 48. Nah, gambarnya berapa? Berarti kan berapa ditambah 20 ditambah 48. Nah, ini hapus nih. Ngalangin. Gitu kan, sama kan?
Nah, ternyata gamanya yang kita dapat adalah 112. Nah, 112 kita fokus ke gambar yang besar, di sini 112. Nah, berarti yang lengkungan ini berapa? Kita ambil garis lurusnya. Nah, berpelurus lagi. Ya udah 68 karena 112 ditambah 68 hasilnya 180. Ya teman-teman, di sini 68 karena berpelurus tadi. Jadi ini kita ada hubungannya ke materi kelas 7 berpelurus gitu ya. Ini maaf nih gambarnya saya hapus nih, ini salah nih. Nah, jadi segini aja gambarnya. Nah, ya, segini gambarnya. Segitiganya cuma segitu. Nah, cuma segitiga 20, di sini 48, di sini berapa? Hasilnya 68. Berarti 68 adalah FE. Kejawab semua ya teman-teman yang ini. Oke. Jadi di materi ini jangan sampai teman-teman salah mengartikan gambar. Nih yang sudut pusat dan sudut keliling yang suka keliru. Nah, kalau kayak gini itu dari sudut pusat dan sudut keliling. Di sini pusat misalkan O, ya. Di sini A, di sini C, di sini B. Ini baru ada hubungannya. Pusat 2 kali dari keliling. Tapi untuk gambar yang ini, itu kan nggak ada hubungannya. Di sini AFE itu nggak kena titik tengah ya. Dia lebih depannya lagi. Terus ACE dia di luar lingkaran ya. Di sini berarti ada satu titik gitu ya. Jadi mereka hubungannya belum tentu setengahnya. Makanya kita identifikasi dengan bentuk-bentuk segitiga dan berpelurus gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini juga sama. Ini ada hubungannya dengan lingkaran yang bersinggungan dengan titik di luar lingkaran. Ini titiknya, ini lingkarannya. Yang ini lingkarannya. Ya. Nah, gimana nih cara identifikasi pertama ya kita baca soal CAB-nya 40. Ini kan hubungannya pasti 180 derajat ya. Di sudut A, di C, ditambah B harus 180 gitu kan. Nah, tapi kan nggak bisa diselesain karena kita nggak tahu sudut C-nya berapa, sudut B-nya berapa. Jadi tahapan pertama, kita fokus ke bikin suatu jari-jari aja yang menuju C, biar dapat garis singgung kan. Nah, gini. Dari sini kita dapat gambar baru, di sini saya masukin alfa. Nah, ini kan sudut pusat ya, COA. COB. Nah, ini O misalkan. Ini O, ini O. Nah, COB ini CAB, berarti COB CAB gitu kan. Nah, COB itu 2 kali CAB. Nah, makanya rumusnya kayak gini. Alfa 2 kali 40, jadi dapat 80. Nah, di sini 80, di sini juga 80. Nah, 80-nya muncul, siku-siku juga muncul. Kenapa siku-siku muncul? Karena siku-siku itu terbentuk ketika jari-jari menuju satu titik temu antara garis singgung dengan jari-jari di sini ya. Nah, titik temunya mereka nih, garis singgung dengan jari-jari ini. Itu garis namanya sudut siku-siku. Nah, berarti kita tinggal ambil segitiga. Nah, saya potong gambarnya. Di sini 90, sini 80, yang dijumlahin harus jadi 180. Ini semua tuh 180. Otomatis di sini berapa? 10 kan? Ya, gitu. Atau gampangnya gini deh, 180 sama dengan 80 tambah 90 tambah beta, dipindahin ruas, ini kan 170, pindahin ke kiri, dapat beta sama dengan 180 kurangi 170, maka beta sama dengan 10 derajat. Jadi jawabannya BDC adalah 10 derajat. Oke, teman-teman, teman-teman bisa lihat nih, saya hapusin dulu untuk teman-teman bisa baca tulisan yang ada sebelumnya. Kayak gini teman-teman. Teman-teman pasti bisa. Jadi yang dibutuhkan dalam mengerjakan suatu geometri adalah materi-materi sebelumnya, termasuk cara mengidentifikasi gambar tersebut. Nah, ini kemampuan teman-teman yang diuji nih. Jadi teman-teman harus jeli. Ketika teman-teman udah tahu aturan, teman-teman harus jeli. Contohnya kayak tadi, ketika A tambah C tambah B kan hasilnya 180. Tapi kan sudut di C dan di D-nya nggak, sorry. Ini C dan di D-nya nggak ada. Ini D ya, bukan B tapi sini D. Nggak ada kan, jadi kita nggak bisa apa-apa gitu. Makanya kita ambil satu garis bayangan, ini nih jari-jari yang menuju si titik
singgungnya di lingkarannya. Nah, ini siku-siku nih, gitu. Oke teman-teman, semoga video kali ini dapat difahami dan dimengerti. Untuk teman-teman yang masih belum paham, coba diulangi terus, ulangi atau enggak coba cek materi-materinya dulu supaya teman-teman lebih paham lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga bagikan ke teman-teman yang lain yang belum tahu bahwa channel Fatur and Friend ini membahas matematika gitu. Matematika SMP, tingkat SMP kelas 8, kelas 7. Dan masih banyak konten-konten lainnya di channel ini ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.